Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan membahas komik manhwa baru yang berjudul Mercilessly atau dalam bahasa Indonesia yang berarti tanpa ampun. Kenapa gua pilih komik ini? Karena komik ini terbilang cukup hangat dan baru serta art style yang menarik dan jalan cerita yang bagus untuk diikutin. Oke, lanjut. Untuk basa-basinya nanti gua bikin di short YouTube. Cerita dimulai pada tahun 1980 di sebuah ruangan yang hanya ada lampu pijar. Terlihat ada seorang pria yang digantung terikat dengan rantai besi di pergelangan tangannya dengan posisi berdiri tak menyentuh lantai. Tak hanya itu, pria tersebut nampak berdarah-darah di seluruh tubuhnya dan hanya terdiam murung menutup matanya. Sedangkan orang-orang yang ada di belakangnya memperhatikan pria tersebut dengan seksama jikalau pria tersebut ingin hendak kabur dari hadapan mereka. Setelah lama diikat, seekor lalat hinggap di hadapan pria tersebut, lalu meninggalkannya dan membuat pria tersebut tersadar, lalu berkata, "Makanan." Orang-orang yang mendengarnya pun menjawab, menanyakan apa. Pria tersebut mengucap kembali dengan berkata, "Aku bilang berikan aku makanan." Mendengar ucapan dari pria tersebut, seseorang datang dan menghampirinya dengan kesal dan mengepal tangannya. Orang itu berkata, "Mulut sialanmu, aku kira kalian para bajingan Korea Selatan memberikan makanan pada mata-mata, tetapi tidak di republik kita yang hebat ini." Pria tersebut hanya terdiam dan orang-orang yang ada di ruangan itu pun juga terdiam menatapi pria tersebut. Setelah mendengarnya, pria tersebut menyanggah ucapan dari orang tersebut dan berkata, "Tunggu, kau menyuruhku untuk mengatakannya semuanya kan? Aku akan melakukannya kalau kau memberikanku makanan. Aku akan memberitahumu semuanya. Namaku, rankingku, jadi tolong beri aku makan. Aku lapar." Orang-orang yang ada di sana pun kebingungan dan melirik ke arah orang yang berseragam. Orang berseragam itu berkata, "Apakah kau sungguh-sungguh? Aku akan memberikanmu makanan. Tapi sebagai gantinya, aku ingin tahu tujuanmu dan rute penyusupanmu. Apakah kau akan jujur sepenuhnya?" Orang berseragam tersebut menyilangkan lengannya dan menatapi pria tersebut. Pria yang berdarah menjawab, "Ya, cukup beri aku makan. Aku hanya mencoba bertahan hidup. Tapi kalau begini, aku akan mati kelaparan." Orang berseragam itu berkata, "Pergi ambil beberapa makanan di dapur." Seseorang yang mendengarnya melirik ke orang berseragam tersebut dan berkata, "Tapi..." Seketika orang berseragam tersebut marah dan berdiri memukul mejanya dengan berkata, "Diam! Kita tidak akan mendapatkan pujian jika kita menyerahkannya kepada atasan kita dalam kondisi seperti ini besok. Mereka akan mencuri semua kerja keras kita. Tapi jika orang ini mengungkapkan semua rencananya kepada kita, situasinya akan berubah. Paham?" Seseorang yang mendengarnya langsung tunduk dan berkata, "Pak, paham." Pria tersebut diturunkan tanpa melepaskan ikatannya dan duduk dengan makanan di hadapannya. Makanan tersebut terlihat tidak enak dipandang untuk dilihat maupun dimakan. Seseorang datang memberikan sendok dan sumpit kepada pria tersebut dan berkata, "Makan." Pria tersebut langsung melirik ke arah alat makan tersebut dan mengambil sendok lalu memakannya. Di saat makan, orang-orang yang ada di sana menatapi pria tersebut. Di saat itu pula pria tersebut berkata, "Oi, aku tahu kalau makanan Korea Utara rasa sampah. Tapi apa yang kau tambahkan di dalam sup ini? Rasanya hambar." Mendengar omongan dari pria tersebut, orang berseragam itu berkata, "Apa?" Pria tersebut melanjutkan omongannya dengan memegang sumpit di tangan kanannya dan berkata, "Dan kenapa nasinya sangat keras? Rasanya seperti jagung daripada nasi. Baik itu Korea Utara atau Korea Selatan." Rasa makanan militernya sangat aneh. Orang-orang di sana yang mendengarnya marah, terkecuali orang yang berseragam. Mereka berkata, "Kau sialan! Rasa makanan bukan yang penting saat ini. Aku akan membunuhnya dalam sekejap." Tiba-tiba sumpit menancap di dahi pria berseragam tersebut. Orang-orang di sana dibuat kaget.
dan terdiam melihat sesuatu yang cepat melewati dirinya. Pria berseragam tersebut langsung jatuh ke meja dengan sumpit yang menancap di dahinya. Orang-orang yang ada di sana panik dan cemas melihat pria berseragam tersebut langsung terkapar tak sadarkan diri. Pria tersebut berdiri dan berkata, "Tentu saja, rasa dari makanan itu penting." Pria tersebut memegang kembali sisa sumpit yang ada di mejanya dengan berkata, "Tentu saja." Orang-orang yang ada di sana langsung tersadar, lalu marah dan menyerang pria tersebut dengan rame-rame. Mereka berkata, "Bajingan sialan, akan kami bunuh kau." Pria tersebut menatap tajam orang-orang yang akan menyerangnya dengan mengepal erat-erat sumpit yang ada di tangannya. Lalu tangannya berdarah. Tak lama kemudian, orang-orang yang menyerangnya terkapar mati di lantai dengan darah yang ada di sekujur tubuh mereka. Di saat itu pula, pria tersebut berkata, "Karena kau memberiku makan, aku akan memberitahumu apa yang aku janjikan. Aku Sersan 1 Intelijen Senior. Namaku Do Zanggon. Rute penyusupanku adalah berenang melewati lautan. Dan tujuanku adalah membunuh kalian orang Korea dengan cara yang sama dengan yang kulakukan saat ini. Dan aku mungkin harus berhenti melakukan ini." Scene berpindah beberapa saat kemudian di Seoul, di sebuah restoran. Do Janggon sedang bersama Letnan Kolonel Park, yaitu bos Janggon. Letnan Kolonel Park berkata, "Tidak ada karyawan di perusahaan kami yang bekerja sebaik dirimu. Jadi kenapa kau ingin berhenti?" Do Janggon menjawab, "Makanan militer telah kehilangan cita rasanya." Makanan pun tiba. Bos Janggon mencampurkan dagingnya ke sup dengan tersenyum, bahagia, dan berkata, "Aigo, kelihatan sangat enak. Ini Janggon, buat kau." Janggon menahan makanannya dengan sumpit dan berkata, "Aku tak memakannya seperti itu." Janggon mengambil nasi tanpa menyendok semuanya sekaligus dan menambahkannya ke sup. Dengan cara seperti itu, Janggon bisa menikmati makanan hingga habis tanpa membuat nasinya lembek. Di saat akan memakannya, bos Janggon berkata, "Bagaimanapun Janggon, kau tidak berhenti karena operasi itu kan?" Do Janggon menjawab, "Apa maksud Anda? Aku kembali setelah menyelesaikan operasi kali ini. Aku bahkan merasakan makanan militer Korea Utara sialan." Bos Janggon kembali berkata, "Kau tahu pasti operasi mana yang aku maksud." Do Janggon hanya terdiam mendengarkan. Bos Janggon kembali melanjutkan perkataannya. Dirinya berkata, "Pada saat itu, rencananya sejak awal adalah kembali hidup-hidup. Jadi saat kau kembali sendiri, kau tidak gagal." Do Janggon akhirnya menjawab. Dirinya berkata, "Bukan karena itu." Bos Janggon kebingungan dengan jawaban dari Do Janggon. Lalu berkata, "Baiklah, terserah. Ayo makan dulu. Bagaimanapun, terima kasih." Do Janggon berkata, "Untuk apa?" Do Janggon melihat makanannya dan berkata, "Terima kasih telah menerima seseorang sepertiku yang tak memiliki rumah dan membantuku menghasilkan uang." Bos Janggon tersenyum lega dan berkata, "Kau melakukannya dengan baik. Aku yakin kau akan diakui karena kemampuanmu bahkan setelah kau pergi." Scene berpindah tempat. 1 tahun kemudian, di tempat rekonstruksi bangunan, terlihat 2 orang pekerja mengobrol satu sama lain. Orang bertopi berkata, "Iya, apa kau lihat Pak Do bekerja? Dia gila." Orang berbadan besar menjawab, "Aku sudah bekerja di tempat rekonstruksi untuk waktu yang lama, tapi aku tak pernah melihat ada orang yang hebat mengangkat barang berat seperti itu." Sementara itu, Do Janggon dengan cepat membawa barang bawaan yang berat dari lantai bawah ke lantai atas dan menggali sangat cepat seperti yang Pak Jung Reonim katakan. "Kemampuanku telah diakui, tapi aku tak memiliki kehidupan yang mudah. Bagaimanapun aku mencoba dengan caraku sendiri." Scene berpindah. Di saat istirahat makan siang di bank, Do Janggon datang memasuki bank dan melihat seorang wanita yang bekerja di bank. Wanita itu melirik ke arah Do Janggon. Do Janggon tersenyum dan melambaikan tangannya. Begitupun wanita tersebut tersenyum melihat Do Janggon. Selama jam istirahat, Do Janggon akan ke bank. Itu bermula setahun yang lalu, saat Do Janggon pertama kali mulai bekerja di tempat konstruksi. Do Janggon menerima upah dari atasannya dan berterima kasih kepadanya. Atasannya berkata, "Oi, Do Janggon, pastikan kau menyimpan uang itu." Do Janggon melirik ke atasannya dan berkata, "Maaf." Atasannya menjelaskan dengan berkata, "Jangan seperti orang-orang itu yang menghabiskan gaji hariannya untuk alkohol."
Mereka berdua melirik ke arah kedua pekerja yang akan pergi meminum alkohol. Atasannya kembali berkata, "Kau masih muda kan? Uang itu akan mampu membuat melakukan apa yang sangat ingin kau lakukan ke depannya." Mendengar penjelasan dari atasannya, Do Jang-gon hanya terdiam melihatnya. Sejujurnya, Do Jang-gon tidak tahu apa yang sungguh ingin dilakukannya. Dan tidak ada yang ingin Do Jang-gon lakukan dengan uang tersebut. Keesokan harinya, Do Jang-gon pergi ke bank dekat bank saat jam istirahat makan siang. Dan di sana, Do Jang-gon melihatnya untuk pertama kali memberikannya sebuah kartu bank. Seorang wanita yang rupawan dan membuat Do Jang-gon terkesima melihatnya. Lalu, di saat jam istirahat makan siang, Do Jang-gon pergi ke bank lagi untuk melihatnya. Dan setiap ke sana, Do Jang-gon hanya menyimpan 5.000 won yang bukan jumlah besar. Do Jang-gon pergi ke sana sesering mungkin. Setelah setahun, hubungan yang terbangun di antara mereka berdua sudah seperti akumulasi bunga dalam buku bank. Do Jang-gon awalnya ingin wanita tersebut mengenali wajahnya, tetapi lama-kelamaan mereka berdua mengingat nama satu sama lain. Dan Do Jang-gon akhirnya mengetahui kalau Seon-ha-si lahir dari keluarga yang harmonis, tetapi dengan keuangan yang rendah. Begitu Seon-ha-si lulus dari SMA, dirinya mendapatkan pekerjaan di bank ini dan telah bekerja sampai sekarang. Do Jang-gon bilang padanya bahwa dirinya adalah seorang tentara dan Do Jang-gon bekerja di tempat konstruksi dekat bank, hidup sendiri tanpa rumah ataupun keluarga untuk kembali. Seon-ha-si berkata, "Bukannya Anda di militer dalam waktu yang lama? Jadi kenapa Anda tidak memiliki uang dari itu?" Do Jang-gon menjawab, "Oh, aku memberikan semuanya kepada keluarga tentara yang gugur dalam tugas di unit yang sama denganku." Seon-ha-si terkejut mendengarnya. Do Jang-gon melanjutkan perkataannya, dirinya berkata, "Aku tak memiliki keluarga, tapi mereka memiliki orang tua, istri, dan juga anak. Tapi tak apa, aku bekerja keras untuk menyimpan uang lagi." Seon-ha-si terdiam terpana mendengarkan perkataan dari Do Jang-gon. Do Jang-gon mengacungkan kartu banknya dan berkata, "Tolong bantuannya untuk hari ini." Dengan muka terkagum, Seon-ha-si menjawab, "Jangan melakukan ini. Cukup simpan uang Anda dan setorkan ke rekening tabungan cicilan Anda sebulan sekali. Jika tidak, ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi Anda." Do Jang-gon tersenyum dan berkata, "Aku harus melakukan itu. Tapi kalau aku melakukannya, aku hanya akan bisa melihatmu sebulan sekali." Dengan muka memerah dan malu, Seon-ha-si menjawab, Apa yang Anda katakan? Ini buku tabungan Anda." Do Jang-gon hanya terdiam tersenyum melihat Seon-ha-si, dan seperti itulah Do Jang-gon memiliki alasan untuk hidup. Tetapi Do Jang-gon masih tidak bisa hidup dengan baik. Scene berpindah di perumahan tempat tinggal Do Jang-gon. Do Jang-gon melihat berita di televisi memberitahu bahwa hari ini Presiden Pusat Kesejahteraan Daesan menerima penghargaan presiden. Pusat Kesejahteraan Daesan sendiri merupakan kontributor besar dalam pemurnian sosial dengan menampung para tunawisma di jalanan. Do Jang-gon mematikan televisinya dan telentang terjatuh dengan berkata, aku lelah." Saat Do Jang-gon menuju dewasa, dirinya masuk militer dan menerima berbagai macam pelatihan khusus, lalu selamat dari misi dengan tingkat kesulitan tinggi seperti pengeboman, penyusupan, dan pembunuhan, dan dirinya melakukan yang terbaik pada pekerjaan itu. Tetapi beberapa tahun, Do Jang-gon merasa hal dikuasainya tidak membantunya menghasilkan uang. Atau mungkin Do Jang-gon sendiri yang buruk dalam menghasilkan uang. Memikirkan hal tersebut, Do Jang-gon berkata, aku hanya ingin makan makanan enak." Di saat bersamaan, terdengar suara ketukan pintu di rumah Do Jang-gon dan membuatnya melirik ke arah pintunya. Do Jang-gon bangun dan berkata, "Apa yang terjadi? Siapa itu?" Orang di balik pintu berkata, "Sersan 1 Do." "Apa Anda Sersan 1 Do, Do Jang-gon?" Do Jang-gon terkejut. Lalu dirinya membuka pintunya dan berkata, "Siapa kau?" Orang di balik pintu itu berkata, "Halo Sun Bae-nim, apa Anda mengingat saya? Kita pernah bekerja bersama. Saya Jo Taemon." Do Jang-gon teringat dan berkata, Sersan Staf Jo." Sersan Staf Jo Taemon adalah penerus yang pernah diterjunkan dalam sebuah operasi bersama Do Jang-gon. Dia memiliki kualifikasi yang cukup sebagai tentara.
Tetapi, akhirnya dia keluar dari militer karena sifat temperamentalnya. Do Zangguan berkata, "Hei, aku lihat kau hidup dengan baik, jam yang bagus." Sersan staf Jo Taemon menjawab, "Pekerjaanku membayarku lumayan banyak." Do Zangguan kembali berkata, "Apapun itu, bagaimana kau tahu di mana aku berada?" Sersan staf Jo kembali menjawab, dirinya berkata, "Aku dengar Anda telah meninggalkan perusahaan, dan aku bertanya ke sana kemari. Aku memiliki permintaan pekerjaan untukmu, Sun Baenim." Do Zangguan bertanya, "Pekerjaan macam apa?" Dengan ekspresi santai dan menatap Do Zangguan, Sersan staf Jo Taemon menjawab, "Pekerjaan yang paling kau sukai tentu saja." Do Zangguan sedikit terkejut, lalu terdiam dengan ekspresi mukanya yang bertanya-tanya. Itulah chapter pertama dari komik manhwa baru berjudul Mercilessly. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang komik yang satu ini? Jika ingin melanjutkan, ketik lanjut di kolom komentar agar gua tahu pembahasan komik ini bakal dilanjutkan atau kagak. Sekian dan terima kasih. Kamsahamnida.